Wa anhu dari Imam Abu Hurairah juga radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, laqad ra'aitu, aku telah melihat sab'ina ahli suffah, sab'ina min ahli suffati, 7 orang dari ahli suffati. Ahli suffah adalah orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai apapun, hanya mempunyai cinta dan iman kepada Allah dan Rasulnya, lalu tinggal bersama Nabi dengan hidup ala kadarnya, tidak terbedaya, tidak terpesona dengan urusan kekayaan dan dunia. Sehingga sebagian mengatakan bahasanya istilah tasawuf itu diambil dari kata suffah, karena tasawuf itu adalah orang yang selalu mencoba menjauhkan diri dari urusan-urusan dunia, menjauhkan hatinya dari cinta kepada dunia, meniru ashabus suffati, orang yang ada di suffah. Suffah itu adalah pinggir-pinggir masjid Nabi SAW yang dibuat tempat untuk tinggal mereka. Ini ashabus suffati. Bagaimana ashabus suffati? Ini adalah istilah tasawuf. Tasawuf tidak pernah ada kalimat itu pada zaman Nabi, tapi itu istilah yang datang setelah Nabi SAW. Hanya para ulama itu mereka dari mana asal tasawuf itu. Ada yang mengatakan dari ashabus suffati, ada yang mengatakan dari kata soft. Ini sedikit supaya ada tambahan. Ada soft, ada yang mengatakan soft yang pertama. Sebab orang tasawuf itu paling senang kalau sholat dia paling pertama softnya. Ada yang mengatakan dari kata suf itu adalah wal itu adalah kain yang kasar yang hanya digunakan oleh orang-orang yang tidak senang kemewahan dunia. Jadi orang tasawuf biasanya dengan baju kesederhanaan. Itu adalah dari yang ketiga bahasa. Yang keempat adalah dari kata sofi. Sofi itu bersih, suci. Sebab ahli tasawuf selalu membersihkan hatinya, mensucikan hatinya agar jernih. Ada sebagian mengatakan tasawuf itu dari kata sopos. Kalau bahasa Yunani adalah hikmah. Jadi ahli tasawuf ini adalah segi bahasa saja. Kita terlepas dari asal itu. Jadi yang jelas tasawuf adalah hak, ilmu benar, membersihkan hati, ilmu kemuliaan, biarpun sudah ditunggangi oleh para sufi-sufi palsu yang nggak mau sholat, yang dia ceritanya hayal macam-macam, ya bohong. Urusan Nabi, ketemu Nabi, ngomong Nabi, padahal dia nggak ketemu, ngobrol macam-macam. Ada tasawuf palsu. Kita ada urusan dengan tasawuf yang aneh. Kita tasawuf membersihkan hati. Ashabus suffah adalah sifatnya ahli tasawuf. Ashabus suffah di sifatnya ahli tasawuf. Mereka tidak terpedaya dengan kekayaan, dengan dunia. Bukan karena mereka tidak bisa bekerja dan tidak bisa mencarinya, tidak. Akan tapi begitulah langkah hidup yang mereka pilih. Lebih senang kalau mereka dekat dengan Nabi, setiap sholat melihat Nabi, bertemu Nabi, melihat bicara dengan Nabi. Ashabus suffati. Bagaimana keadaan mereka? Ma minhum rajulun alaihi rida. Saking fakirnya mereka itu punya baju bawah, tidak punya baju atasan. Rida itu biasanya digunakan untuk baju atas. Bajunya bawah dok. Tidak punya baju atasan. Rida ini gini, baju atasan. Imma izar, paling yang dimiliki ada sarung dok, yang menutup pusat dengan lutut dok. Itu setiap hari begitu. Wa imma kisah, atau kain panjang saya bisa dilipat. Sarung yang agak kisah itu adalah semacam sarung tapi dipotong lebar begitu. Qatrabatu fi anakihim, kadang diikat kayak sarung, diikat di lehernya. Jadi baju atasnya sekaligus dari bawahnya. Tuh modelnya kayak apa ya? Nah, modelnya kayak apa? Kenapa? Kalau taruh di bawah ada kelebihan kain, diikat saja sama lehernya begitu. Jadi biar gak jatuh gitu dong. Faminhum man yablughu nisfa saqaini. Sehingga ada di antara mereka itu punya kain itu sampai meninggi ke atas pertengahan betis. Jadi nggak ke bawah. Jadi pendek sekali bajunya. Minha ma yablughu al-ka'baini, ada di antara mereka bajunya sampai ka'bain, sampai mata kaki, lumayan agak panjang. Fayajma'uhu, kadang ada bajunya itu dikumpulin, diikat, dipegangin begitu. Yajma'u, dipegangin dengan tangannya. Karahiyata anturah auratuhu, takut kebuka auratnya. Saking sempitnya kainnya sehingga kalau berjalan dipegang itu takut kebuka. Begitu sederhananya hidup mereka dengan kain yang pas-pasan dan hidup pas-pasan. Mereka adalah ahli-ahli surga yang hidup bersama Nabi SAW yang disebut dengan ashabus suffati. Memang Nabi tidak mengajarkan kita berfakir-fakir, akan tapi ketahuilah Nabi juga tidak senang, Nabi tidak mengajarkan kita memfakir-fakirkan diri. Akan tapi fakir dan kaya itu sudah jatah. Jadi bagaimana seseorang itu menjalani hidup? Ashabus suffati datang kepada Nabi SAW, merasa senang dengan Nabi hingga lupa urusan dunia. Bukan sengaja pakai baju compang-camping biar dipandang dia adalah ahli tasawuf. Bajunya yang robek-robek, jalannya kalau berjalan kerut terus gak ingat Allah.
tuh. Kalau ada yang mau pakai baju bagus, tapi bukan memaksa. Kalau ternyata kita harus pakai baju compang-camping, buka compang-camping, tapi tidak usah memaksa. Wajar saja sudah. Sebab kita punya contoh. Nabi itu senang kalau ada orang datang ke masjid dan karena dia punya baju bagus, pakai baju yang paling bagus. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Khudhu zinatakum, kalau mau ke masjid pakai hiasanmu, baju yang bagus, baju putih, baju yang sopan, masuk ke masjid melakukan sholat. Akan tapi yang tidak diinginkan adalah memaksakan dengan bajumu itu. Jadi jangan dianggap loh, yang namanya bangga dengan baju itu harus baju mewah kayak Kotifah tadi, bukan. Akan tapi dengan baju yang kelihatan fakir pun ada orang bangga, sombong dengan gaya tasawuf palsunya tadi, biar dianggap dia adalah ahli tasawuf, orang compang-camping, gak seneng dunia. Tapi kalau melihat duit, bukan seperti itu. Lah ini ashabus suffati itu orang-orang yang berada di suffahnya Nabi SAW, di samping masjid Nabi yang dibuatkan tempat itu, mereka dengan kesederhanaan yang menjadikan mereka seperti itu karena telah dikuasai oleh kecintaan kepada Nabi SAW. Mereka hijrah dari tempatnya, ingin bersanding dengan Nabi SAW. Termasuk diantaranya adalah Abu Hurairah sendiri.